Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Bapak Ibu, malam ini kita jumpa lagi di acara rutin kita, yaitu acara ngopi solusi hutang riba. Jadi sambil menikmati seteguk kopi, kita belajar bersama, belajar dari pengalaman. Tidak harus kita sendiri yang mengalami, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, malam ini kita akan belajar dari pengalaman seorang debt collector. Debt collector ini kan sosok yang ditakuti. Nah, takut itu adalah sesuatu yang alamiah, Pak. Betul. Sesuatu yang fitrah. Dalam bahasa Al-Qur'annya, takut itu disebut al-khauf. Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Bahwa kita semua akan diuji sama Allah. Jadi musibah, masalah, ini kan masalah nih. Hutang riba ini kan masalah. Betul. Ini adalah sebuah ujian. Jadi kalau kita melihatnya dari sudut pandang ini adalah ujian, maka kita akan termotivasi. Termotivasi untuk tambah baik, tambah dekat sama Allah, ibadahnya tambah bagus, pengetahuannya juga bertambah. Karena setiap orang kalau diuji, itu tandanya dia mau naik kelas. Kalau gagal, ya diuji lagi dari awal. Gitu. Nah, kalau berhasil, dia naik kelas. Tingkat kualitas kehidupannya akan lebih tinggi. Apakah nanti ujiannya berhenti? Tidak, ujiannya akan datang lagi. Bahkan lebih tinggi lagi. Tapi dia sudah bisa menghadapi. Nah, semakin naik, nanti hadiahnya di surga Allah nanti di akhirat. Amin, amin. Ya Allah. Nah, makanya kita memandang ujian ini sebagai alat untuk membuktikan bahwa kita layak berhasil sebagai hamba Allah. Nah, takut itu adanya di hati, gitu, bukan di kantong. Kalau masalah utang riba itu kan masalahnya di kantong, Pak. Ya. Tapi kalau ketakutan adanya di Batin. batin kita, di hati kita. Nah, kadang di kantong itu masalahnya hanya 25%, tapi ketakutannya udah 75%. Ya. Jadi ketakutannya itu lebih besar daripada masalah yang sebenarnya. Ya, betul. Dan akhirnya dampaknya itu lebih besar. Gitu, lebih besar. Biayanya lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Tadi sore nih saya ketemu sama ibu-ibu namanya Ibu Chandra, hutangnya dia 35 juta. Hutang pokoknya, Pak. Tapi akibatnya apa? Pernah masuk rumah sakit jiwa, saking stresnya. Duh. Besar apa kecil, Pak? 35 juta, Pak. Dibanding Pak Fikri lebih besar mana? Nah, kan dibanding Pak Fikri lebih besar Pak Fikri. Ibu ini hutangnya cuma 35 juta. Dibanding Bapak dulu 35 juta kecil besar? Kecil. Kecil. Tapi dampaknya sampai masuk rumah sakit jiwa. Sampai masuk rumah sakit berkali-kali. Kenapa? Karena ketakutannya lebih besar daripada masalahnya. Masalahnya nggak seberapa. Tapi akibatnya yang ditimbulkan dari ketakutan itu yang lebih mahal. Ada yang sampai bunuh diri. Iya. Gitu. Kalau udah bunuh diri, bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Gitu kan? Berarti kan lebih mahal lagi. Itu dampaknya. Kemarin kan ada tuh di Malang sampai keluarganya dibunuh semua kan. Itu bunuh diri berjamaah. Karena apa? Karena ketakutan. Ketakutan itu ada di hati, dikipas-kipasin terus tuh. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dikipasin sama siapa? Minal jinnati wan nas. Dari sosok jin dan manusia. Nah, manusia ini yang mungkin debt collector kali ini, Pak. yang
menakut-nakuti. Sebenarnya bukan menakut-nakuti, Pak. Mau motivasi Iya, untuk betul. bayar hutang. Sisi baiknya begitu. Sisi baiknya. Bahasa tanda kutipnya ya, Iya. mau motivasi. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sama Pak Aditya Arista, nih, namanya keren. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Pak Aditya karena beliau ini debt collector-nya dulu. Dulu. Tapi, Ustaz. Iya, dulu. Iya. Tapi kan ada ya jejak-jejak pengalaman. Bagaimana sih cara debt collector memotivasi seseorang supaya dia segera bayar hutang? Motivasi tanda kutip ya. Iya. Berarti bukan motivator mereka sebenarnya. Modus fator. Sebenarnya kalau dari sisi DC, kita sebut DC aja. DC. Oh. Tapi Dari jangan koleksi. dibahas dulu, Pak. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Ya. Kita doa dulu, kita selalu sempatkan dalam setiap majelis pertemuan kita doakan untuk anggota-anggota klinik riba, kita doakan untuk saudara-saudara kita penonton dari video ini, yang komen atau yang nggak komen, kita doakan semua. Semoga Allah selesaikan semua persoalannya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, Allah mudahkan hidupnya, yang lagi jual rumah, Allah mudahkan cepat laku dengan harga yang terbaik, yang sedang berikhtiar cari pekerjaan, Allah cepatkan dapat kerjaan yang lebih baik, yang masih ragu-ragu untuk keluar dari lembaga riba, Allah kuatkan hatinya, semoga dia cepat segera hijrah, dan yang masih punya hutang, punya amanah, Allah mudahkan dan Allah segerakan. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, saya titip pesan nih kepada Bapak Ibu yang hadir ataupun yang menonton video ini. Jadi kita saling mendoakan. Jadi doa yang paling ijabah, paling makbul itu adalah kita doakan orang yang apa ya, kita doakan dalam diam. Saya doakan Pak Vicky, nggak harus saya ngasih tahu, Pak Vicky, tadi subuh udah saya doain gitu, nggak kan? Pokoknya kita saling mendoakan. Pak Vicky juga doain saya, doain yang lain-lain juga. Kalau kita mendoakan orang lain, malaikat yang akan mendoakan kita. Gitu. Jadi Allah tahu kita sedang punya masalah, tapi kita juga mendoakan orang lain. Nah, kita mulai aja nih. Dulu debt collector, DC. Gimana Pak, ceritanya Pak, sambil perkenalan nih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya N. Arista. Saya sharing di sini, Pak, Bu ya. Pengalaman masa silam, masa lampau. Udah berapa tahun tuh Pak? Udah sekitar mulainya 96. 96 ya. Awalnya diajak kawan 96. Terus sampai terakhir itu di 2011. Berarti udah kawakan bener lah di dunia debt collector ya, DC ya. Dunia DC. Udah ampun Pak. Kita mengingatkan nasabah katanya. Gitu. Jadi nasabah berhutang kita ingatkan. Biar dia tidak lalai dari kewajibannya. Seperti itu. Nah, kita men-screening, memfilter mana nasabah yang sebenarnya baik. Gagal bayar itu faktornya A, B, C gitu kan, tapi dia mampu bayar gitu. Nah, Anda juga yang istilahnya nih, kalau istilah kita namanya fraud, Bu. Jadi memang sengaja ngutang nggak mau bayar ya. Nah, ini kan kriminal namanya. DC ditagih, ditarget dia gaji kecil. Mereka gaji itu ada basic salary ya waktu itu. Nah, insentifnya besar. Komisinya besar. Ya, insentif besar. Bisa sebulan ya, bisa 10 juta. Gitu. Tergantung, belum istilah kita intensif lapangan. Nah, ini misalnya Bapak sama Ibu kita tagih nih. Aduh, nggak bisa bayar ya. Gimana Pak? Gini. Kita kan sini naik motor Pak. Kita naik mobil Pak. Gini.
udahlah bayar ada saya uang sekian, nah gitu. Itu nyari seseran tuh ya. Ya Pak, kalau bahasa teman-teman kita ceperan, dapat ceperan nggak lu gitu. Ceperan. Gitu. Nah itu sebaiknya gimana itu? Kita ngasih apa enggak itu? Saya dulu pernah ya Pak, begitu ini saya niatin sodako ya Bang, ke abang ya, abang udah ngingetin saya digituin Pak. Terus nyuh juga, ternyuh. Jadi kuncinya sih ada triknya juga begitu di saya pengalaman dari beberapa nasabah. Trik saya memotivasi trik nasabah nih. Kita juga jadi kan DC juga ibaratnya manusia Bu. Menagih, wah katanya rumah bagus nih kan. Biasanya kita kan melihat kalau DC lapangan kan lihat sikon dulu, membaca sikon nih. Karena kita biasanya survei. Oh, sebelum datang tuh survei lingkungan dulu. Iya, kalau kita main datang langsung marah-marah, teriakin maling, kelar kita. Gitu. Survei ke rumah Pak RT. Nah, survei dulu lingkungan, oh daerahnya ini. Jadi istilahnya keliling dulu tuh, oh rutenya ini, oh rumahnya ini, benar, oh ini. Udah. Terus sudah kita tahu lihat, wah mampu bayar nih kan gitu. Nah itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, dengan Pak ini gitu kan, biasa kenceng dulu kan gitu. Oh iya, Pak, oh Pak, silakan masuk Pak. Dengan Pak siapa nih Pak gitu kan? Dari mana gitu? Di apa namanya? Disuruh masuk kita, suruh duduk. Saya berdua, saya duduk, kasih minum gitu kan. Ini gimana Pak? Ini benar Bapak tagihannya ini. Bapak ada pinjaman ini, gitu kan? Saya nilai sekian, betul Pak. Saya ada utang benar Pak. Saya nggak lari kata dia. Nah ini tapi saya usaha saya bangkrut Pak, begitu cerita gitu kan. Disampaikan gitu. Ya nggak mau tahu Pak, kita kewajiban Bapak kapan bayarkan ini? Bapak lunasin. Kita datang di sini karena Bapak udah nunggak sekian bulan, wajib bayar. Dicicil nggak bisa dicicil Pak. Bayar semuanya. Oh enggak, saya nggak bisa bayar, kata dia gitu. Gimana ya Mas, katanya mereka begitu kan. Gitu. Ya kondisi seperti itu, ya dia minta kebijakan nih di lapangan. Udahlah Mas, kita juga tahulah Mas kesini juga naik motor jauh, ada keluarga. Dia nasihatin kita malah begitu kan. Nasabahnya nih. Nasabahnya. Kita juga tahulah, kita sama-sama ini juga kita. Udahlah Mas, gini aja. Mudah-mudahan dari doanya Mas juga kepada saya. Gitu saya jadi ceramain Pak. Gitu sama dia. Dia pinter loh, berarti caranya seperti ini dia gitu kan. Saya nggak dikasih kesempatan buat marah, tapi dia ngoceh terus. Diajak ngobrol. Iya, dia ngajak ngobrol terus. Jadi kita ini bahasanya uang koordinasi gitu dia gitu. Sebagai sodakohnya saya minta didoakan aja buat ini. Tapi nggak bisa begitu Pak. Sebelah ini bukan berarti ini saya harus bayar lunas kayak gini. Harus ngotot terus saya. Iya, saya tahu ketimbang kita sama-sama keras, ya kan. Mas nggak dapat apa-apa, saya juga nggak bisa memberikan sesuatu apapun. Dia bilang begitu. Tetap, karena kan itu yang saya pakai itu adalah kredit tanpa agunan gitu. Nah, nilainya tanpa agunan ya saya mau gimana ya sudah sebegini adanya. Kata teman saya udah ambil aja katanya gitu. Dikasih 500 waktu itu. Gitu. Jadi uang koordinasi itu. Oke Pak, gini ya, kita kasih kesempatan Bapak seminggu. Nanti saya balik lagi ke sini, Bapak harus ada uangnya. Ya udah insya Allah gitu kan, insya Allah katanya. Nah jadi itu apa namanya? Salah satu mereka dengan ketenangan Bapak itu, saya pun mau marah nggak sebanding Mbak gitu. Jadi ibaratnya kan kalau kita itu lebih seru aksi reaksi Bu gitu. Kita bentak nih, wah dibentak lagi, makin sulut kita, tuh, iya makin seru kitanya Pak. Iya. Tapi kalau misalnya umpamanya api ketemu air, iya kita ngoceh-ngoceh sendiri aja kita kan gitu kan. Dia diem aja gitu kan. Dia gitu cuma istighfar doang, astagfirullah. Nah itu mau ngapain lagi, mau kita takut, kita juga muslim gitu kan, masa istighfar aja boleh gitu kan. Jadi udah gimana ya, kita nggak bisa berlama-lama di situ kan. Jadi kalau misalnya masih ada potensi, kita keruk terus dulu Pak nih sampai benar-benar jangan sampai pulang kita nggak dapat apa-apa nih, istilah DC begitu. Nah, jadi kalau keras dilawan keras ya jadi patah, habis. Berarti hadapi dengan tenang ya. Betul. Memang
kita itu di briefnya adalah Tapi kita tidak dia, boleh main kasar. DC mancing-mancing nggak? Mancing, Pak. Supaya Itu mancing terjadi kita. keras gitu kan? Iya, kita mancing, Pak. Karena Gitu. kalau Dari- nasabahnya lembut ya nggak berhasil kan? Iya, itu saya pancing marah, saya Mancing pancing terus. saya gebrak meja gitu kan, sampai saya berdiri, wah bagaimana sih gini-gini, dianya santai, loh, iya Pak, saya tahu, saya ada utang, kita makin unyeng-unyeng, kita kan nggak boleh main kasar, Oh, udah dikasih batasan-batasan. kita ada SOP-nya Pak, nggak boleh Batasannya gitu. sejauh mana sih memotivasinya itu? Sejauh mana gitu batasannya gitu? Jadi DC di lapangan itu kita di brief Pak, ada Iya. hukum-hukumnya, kamu membuatkan gini jangan sampai kena kriminal. Oh, Seperti itu. Jadi nggak boleh kita mengancam pakai golok, mengancam intimidasi atau apa, itu nggak boleh. Boleh. Bahasa. Tapi kata-kata mengumpat itu, yaitu hanya kekesalan, Emosi gitu kan, ya, emosi, luapan jangan emosi. pancing begitu kan. bukan ancaman. Bukan ancaman, gue bunuh, itu nggak boleh, Nggak Pak. boleh. Itu nggak boleh, tidak ada. Tapi kalau misalnya di lapangan itu Ancaman terjadi, perampasan. Oh, nanti saya ambil nih Pak ya. nggak boleh Pak, Boleh, kita juga nggak boleh. Nah itu nanti jatuhnya ada trik. Hmm. Kita mau ambil, nah, kita tahu nih posisinya nih, kita caranya bagaimana dia tadinya kan tanpa agunan nih, nah dia biar bisa menjadi punya agunan nih ke kita nih, Oh, gitu. dikondisikan. ya. Dikondisikan Supaya ada sama kita. jaminannya. Nah jadi sebenarnya perang psikologis, kita desa juga perang psikologis Bu, Pak. Kalau misalnya kita datang di sana, terus mereka itu juga berani frontal juga, ya kita juga pasti habis di situ. Hmm. Gitu. Karena pernah juga kejadian ya kita di situ malah kita ditutupin, gerbangnya dikunci gitu loh. Nggak bisa pulang dong biasanya. Ya nggak bisa Pak. Begitu dia ini dia panggil orang bayaran Oh, gitu. Iya kan. Waduh, saya bilang biasanya malah di pressure itu, ditekan tuh dengan kondisi itu. di pressure gitu. Jadi ada yang ya ibaratnya kalau yang ya istilahnya tanpa perhitungan ya babak belur kan begitu. biasanya babak belur. Biasanya babak belur. Karena kan orang-orang itu udah macam-macam cara gitu kan, namanya orang berutang, pokoknya otaknya udah kemana aja gitu. Nah makanya kita pun juga jadi itu tadi, makanya bagaimana caranya ya kadang-kadang kita harus pintar, orang lapangan itu benar-benar pintar. Makanya kalau di DC yang punya pengalamannya jam terbangnya masih belum besar, belum lama, mereka nggak dikasih nasabah yang besar. Limitnya ada bagi-bagi mereka, ada yang 1 juta atau 5 juta ke bawah. Jadi kan tadi perang psikologis tuh. Sekeras apapun itu nggak sampai merampas, Nggak sampai menyakiti, Nggak sampai. nggak sampai membunuh. Enggak. Ya berarti nggak usah khawatir ya. Cuman perang omongan doang gitu kan. Perang batin sih sebenarnya, Pak. perang batin. Batin gitu. Kita yang serang kita tekan habis gitu loh. Kalau perlu psikologisnya gitu. Sambil nanya aja nggak apa-apa, jangan nunggu. Gitu. Jadi ini bukan acara presentasi, ngobrol-ngobrol sambil nanya. sharing ya. Iya. Ini dideketin.